Dengan kepinginan saya kan banyak, Kak. Jadi kayak semisal orang tua tuh selalu memberikan pelajaran untuk kalau yang kamu pinginan itu kamu beli sendiri gitu. Saya sudah pernah di bagian menjual sepatu, Kak. Kayak yang sepatu second ataupun sepatu baru. Namun ternyata kayak nggak berjalan dengan lancar gitu, Kak. Halo Sobat Suara, kembali lagi di Lekat, kenal sosok lebih dekat bersama saya, Safila. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol sama seorang anak muda yang sekaligus jadi pembisnis, sekaligus masih menjadi seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Yuk ikutin. Halo Mas. Halo, Dengan Mas siapa? Mas Azidna. Sekarang baru sibuk apa nih? Baru sibuk usaha, Pak. Gitu. Usaha. Oh, usaha apa tuh? Usaha cuci sepatu. Cuci sepatu? Iya. Oh, mungkin kita bisa ngobrol biar Boleh, lebih seru lagi. Yuk. Oke, Mas, mulai usaha sejak kapan sih? Saya sudah di akhir 2023. Di akhir 2023? Iya. Wih, berarti udah cukup lama ya? Iya, Padahal betul. sekarang masih jadi seorang mahasiswa. Iya masih. Oke. Sebelum kita lanjut ngobrol, mungkin Mas bisa kenalan dulu ke Sobat Suara. Ini Masnya namanya siapa, terus usahanya namanya apa, sekarang jadi mahasiswa di mana mungkin? Baik, perkenalkan nama saya Zina Adian, biasa dipanggil Ajet. Saya membuka usaha cuci sepatu yang bernama Gosos Clean ID. Habis itu saya mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya di semester 4 di Prodi Ilmu Keolahragaan. Oke, jadi sebenarnya latar belakang Mas untuk membangun usaha yang sekarang tuh apa sih? Ya, jadi penule ada banyak ya, Kak, ya. Mulai dari yang pertama itu karena sebelumnya kan kepinginan saya kan banyak, Kak. Jadi kayak semisal orang tua tuh selalu memberikan pelajaran untuk kalau yang kamu pinginan itu kamu beli sendiri gitu ya. Jadi harus ada usaha gitu. Nah, terus yang kedua itu karena lebih tepatnya di kalangan teman-teman saya tuh banyak orang yang pengusaha juga. Jadi kayak yang memacu saya untuk wah, saya juga pengen kayak teman-teman bisa buka usaha sendiri. Jadi Sebenarnya terinspirasi dari teman-teman. Iya. Lebih tepatnya gitu. Oke, terus kenapa sih Mas kok tertarik menjalankan usaha sekarang cuci sepatu ya? Iya, betul. Jadi kalau dibilang usaha cuci sepatu tuh sebenarnya saya awalnya nggak kepikiran nggak bakal di cucian sepatu, karena sebetulnya saya sudah pernah di bagian menjual sepatu, Kak. Kayak yang sepatu second ataupun sepatu baru. Nah, namun ternyata kayak nggak berjalan dengan lancar gitu, Kak. Nah, terus habis itu saya sempat nggak memiliki usaha lagi ya. Nah, terus diajaklah oleh teman, nggak lebih tepatnya Kak kelas. Nah, diajak untuk nyuci bareng. Nah, awalnya tuh belum dibayar, Kak. Iya. Nah, habis itu lama-kelamaan dia mulai membayar. Terus habis itu ketika saya sudah dipercayai bisa berjalan sendiri, saya disuruh buka sendiri, Kak. Nah, tapi namun saat itu belum ada modal, dan cuma dari orang tua aja gitu. Terus kan Mas kan sekarang juga jadi seorang mahasiswa ya. Itu gimana sih cara bagi waktunya? Pastikan juga susah tuh antara kuliah dengan usaha. Kalau Mas gimana cara bagi waktunya? Ya kalau saya semisal untuk kuliah itu yang penting nomor satu ya, Kak. Karena ya tujuan saya membuka usaha ini ya untuk cuman buat sampingan aja, Kak. Untuk yang kuliah itu lebih utama. Nah, untuk membagi waktunya semisal ada perkuliahan saya masuk kuliah. Nah, terus untuk pengerjaan biasanya di malam hari, Kak, atau di waktu-waktu senggang aja. Kalau nggak ada tugas itu bisa saya nyicil nyuci ataupun treatment lainnya. Habis itu kan kalau waktu siang, waktu senggang itu biasanya kalau ada order ya kita nyemput
terus kalau yang selesai kita ngantar ke tempat customernya gitu. Oke. Terus di awal berdirinya, momen apa sih yang bikin Mas itu yakin bahwa usaha yang Mas jalankan sekarang itu bakal bisa berkembang? Untuk momennya itu waktu opening kita kan membuat diskon 3 pasang sepatu itu dapat gift clean itu cuma 50.000. Nah di saat itu ternyata banyak yang memberikan pendapat atau saran dan masukan untuk lebih giat lagi, karena hasil cucian saya tuh dibilang cukup bagus lah untuk harga standaran di bawah pasaran gitu Mbak. Berarti yang harga dipasang sekarang tuh harga di bawah pasaran ya pas awal-awal? Ya sampai sekarang pun masih di bawah pasaran nggak. Iya. Harga deep clean tuh kita masih, ya intinya saya tuh nggak memaksa untuk mendapatkan ibaratnya body yang besar. Nah saya mulai dari yang kecil dulu Kak gitu. Oke, berarti pasti ada tantangan dong ya waktu memulai itu. Terus tantangan seperti apa yang Mas hadapi dalam membangun usaha sekarang? Yang paling berat sih itu Kak persaingan sih. Oh iya, Nah, gimana tuh? karena kalau dibilang ya khususnya di daerah saya kan ini hampir ada 10 tempat cucian dia sama. Jadi kayak yang kita harus lebih giat untuk pemasaran, terus harus giat untuk kualitas dan lebih memprioritaskan customer tersebut dengan baik. Oke, sampai sekarang pencapaian yang menurut Mas itu yang paling besar selama membangun usaha ini apa sih? Untuk pencapaian ya saya berhasil itu membeli peralatan sendiri lebih lengkap, karena ya dibilang dari awal tadi kan untuk modal kan masih dari orang tua. Nah itu ternyata cuma cukup untuk membeli sikat dan sabun aja. Nah dulu cuma ada cuci sepatu Kak. Habis itu selang beberapa 2 bulan akhir ini saya udah bisa membeli untuk cat sepatu, terus alat pengering, habis itu sama lem dan juga kayak parfum gitu Kak, buat anti noda dan anti jamur. Oke, tadi kan Mas sempat bilang tuh kalau di Sayagan sendiri itu tuh ada sekitar 10-an juga yang usahanya sama. Terus gimana sih caranya Mas untuk terus berinovasi dan menjaga bisnis Mas sekarang ini biar tetap relevan sama pasaran? Kalau saya tuh nerapin untuk selalu konsisten ya dan selalu tanggung jawab. Jadi semisal ada customer yang masuk, sebisa mungkin saya langsung merespon dengan cepat dan langsung dikerjain saat itu juga. Karena terus saya juga punya unggulan Kak, makanya dalam artian saya ada treatment fast clean. Oh, apa tuh? Maksudnya fast clean tuh jadi kita menerapkan deep clean, tapi kita bisa mencuci dalam waktu hanya 1 hari aja. Oh, itu berarti termasuk cepat ya? Iya, dengan harga yang sama juga. Oh, dengan harga? Iya, sama. Wah, keren banget. Gitu. Terus selama namanya orang bangun usaha itu pasti kan ada pasang surut gitu ya. Terus pernah nggak sih Mas tuh berada di titik yang kayak aku kayaknya harus nyerah nih? Pernah nggak? Pernah Kak. Itu jujur pernah, karena yang sudah saya katakan kan saya usaha itu nggak cuma baru ini Kak. Jadi kayak banyak yang sudah saya coba. Nah itu pernah di cucian sepatu tuh kayak yang adalah customer yang ngeyel Kak. Ngeyel. Jadi kayak yang dia itu pertamanya tuh bilangnya minta dipin Kak. Nah ternyata dia mintanya itu buat bagian luarnya aja, karena dipin kan bagian dalam sama luar. Nah dia cuman di bagian luar, tapi waktu pemesanan via WA dia bilangnya deep clean. Nah terus dia kayak yang bilangin, wah nggak bener nih cucian. Habis itu mau di kayak yang
mau disembarin gitu loh Kak. Nah jadi kayak yang pikiran udah kacau tuh, wah ini kalau disembarin otomatis pemakaman anjlok. Iya betul. Nah jadi kayak harus gimana, terus saya biasanya konsultasi sama orang tua karena ya mereka yang dukung kan. Terus mereka bilang yaudah intinya terusin aja, pokoknya jangan patah semangat, terus berkarya, pokoknya konsisten dan tanggung jawab saya. Oke, pasti kan ini cerita dari Mas itu tuh bakal menginspirasi banyak orang nih. Terus kalau mungkin teman-teman di luar sana pengen memulai usaha juga kayak Mas, kira-kira hal pertama apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama percaya diri, terus habis itu tetap selalu ikhtiar dan tawakal kepada Tuhan. Sama yang penting itu tadi tanggung jawab, konsisten sama jujur sih Kak, yang penting itu. Oke, menurut Mas, usaha yang sekarang Mas jalanin itu peluangnya sebesar apa sih? Apalagi kan saingannya juga banyak, terus Mas juga patok harga yang murah. Terus peluangnya sebesar apa sebenarnya? Kok Mas tetap kayak pengen kekeh melanjutkan? Ya, karena dibilang di saingan itu saingannya banyak, terus saya mencari peluang di daerah dekat-dekat kampus Kak. Nah begitupun juga kan kita mau buka drop point Kak di sana. Jadi maksudnya dari sistem drop point itu saya ke tempat kos teman saya. Nah di situ saya kayak nembusi ya Kak ke teman saya, kayak yang ini saya mau minta tolong untuk drop point daerah sini gimana. Nah karena sebenarnya di peluang di Sayagan pun kecil Kak. Nah kalau di sana kan banyak, apalagi kan anak-anak kampus, anak-anak kos kan biasanya malas nyuci Kak. Iya betul. Terus apabila udah mepet mau dipakai kan kadang wah udah gini aja lah kotor-kotor. Nah itu kan malah kayak kesannya nggak bagus, makanya terus kita narepin ada kayak treatment gas clean tadi. Nah untuk itu di daerah UNJ UGM sekitarnya itu peluangnya cukup masih besar ya. Kalau di sini ya agak susah. Oh iya, berarti caranya dengan membuka apa tadi Drop point. Drop point di tempat yang lain. Baik. Oke. Terus apa namanya? Mas ada rencana nggak sih buat bisnis ini di 5 tahun yang ke depan? Oh pastinya ada. Apa tuh? Saya Di spill? boleh. Saya ingin membuka store. Apa yang buka store? Iya. Rencananya mau buka di mana nih? Kalau yang pertama ini di depan ya di kolam. Di depan rumah. Iya. Ya. Di kolam. Nah terus kalau bisa ya tetap buka cabang Kak. Betul buka cabang. Iya. Tapi kalau buka cabang itu kan mesti harus ada karyawan ya Kak. Nah itu kan bisa untuk jangka panjangnya aja. Gitu. Ya. Terus ada nggak sih seorang inspirator yang mungkin kayak menginspirasi Mas biar kayak sekarang membangun usaha ini? Ada Kak, tentunya ada. Siapa tuh? Yang dibilang pertama itu ya kelas saya tadi Kak. Nah itu kan dia juga buka usaha di sepatu, namanya Mas Tifa. Nah dia di Kelangkapan sini, tangga desa. Terus habis itu kakak kelas saya di pondok, dia juga buka usaha di sepatu. Saya juga pernah di situ, namanya Mas Tio, itu di daerah Genitem sini. Habis itu yang kedua itu teman sekelas saya Kak. Nah itu malah pernah menjadi partner cuci sepatu, cuman udah nggak jalan karena ya ada problem sedikit lah Kak. Oh tuh. Terus menurut Mas, keterampilan seperti apa sih yang harus dimiliki seorang pengusaha, terutama di usahanya Mas? Kalau itu lebih ke tepatnya lebih mengenal bahan-bahan sepatu ya Kak. Karena nggak semua bahan sepatu itu menggunakan treatment yang sama cara menyucinya. Karena kan ada yang dari uppernya beda, midsole-nya beda. Jadi kayak yang biasanya yang treatment spesial tuh bahan sweat Kak. Yang kayak yang di bahan-bahan sepatu Adidas, terus Nike ataupun Saucony itu biasanya mencucinya tidak pakai air.
Cuman ada alat sendiri Kak, namanya penghapus wet. Jadi bentuknya tuh emang karet kayak penghapus gitu. Nah, tapi ya cara treatmentnya emang agak mahal karena dibilang itu memakan waktu juga sama tenaga juga Kak. Gitu. Oke. Terus selama membangun usaha, pelajaran berharga apa yang Mas dapatkan? Untuk bisa manajemen waktu. Oh gimana tuh? Emang sebenarnya gimana sih kok sekarang terus dapat pelajaran untuk membagi waktu nih? Ya karena bisa dibilang saya ini orangnya bandel ya. Sering keluar malam, terus dulu tuh semester 1 semester 2 mata kuliah pagi pun nggak pernah ikut ya Mbak. Karena ya malamnya keluar, paginya pasti tidur. Terus gara-gara bisa buka usaha ini, saya bisa memanajemen waktu lah, kayak yang harus punya tanggung jawab lebih. Terus aku harus kuliah, harus nyuci, ya intinya bisa membagi waktu itu tersebut ya. Terus pesan atau nasihat nih yang Mas mau kasih ke teman-teman yang mungkin mau bangun usaha di usia yang masih muda atau mungkin masih mahasiswa kayak Mas? Ya mungkin jangan takut untuk memulai dengan coba sih Mbak, karena gagal atau tidaknya kita tuh nggak tahu kalau kita nggak memulai dulu. Oke. Jadi wah keren banget sih. Oke Sobat Suara, itu tadi perbincangan dengan Mas Ajat selaku pemilik usaha cuci sepatu. Semoga cita-cita dan pengalaman dari Mas Ajat bisa menginspirasi kita semua. Akhir kata, saya Safila, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode lekat selanjutnya. Terima kasih.